Dewasa ini nampaknya umat manusia sedang menanti-nantikan figur akhir zaman yang disebutkan dalam berbagai kultur dengan istilah yang beragam. Di Islam Mahdi tentunya ya. Terus ada lagi di luar itu istilahnya mulai dari Mesiah, Kalki, Maitreya, di Jawa Satrio Piningit Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Apapun itu, dia merujuk pada satu figur di akhir zaman. Sebagian juga berpendapat dua figur, yaitu yang satu adalah pembuka jalan, satu lagi ya sosok yang dinantikan itu. Dan di antara umat manusia yang kian merasakan beratnya hidup, beratnya ketidakadilan, itu mereka mengharap-harap hadirnya Mahdi segera, karena situasinya sudah terlanjur tidak masuk akal. Yang kelihatannya baik ternyata gombal saja. Istilah gombal gitu dari Ustadz Musa Al-Kazim ya. Iya, lebih banyak gombalnya ketimbang seriusnya. Sehingga kita berpikir apa-apaan ini. Tapi umat awam, khalayak ramai, rakyat biasa, umat biasa itu pasti mengharap kehadiran Mahdi yang akan mengubah situasi dari ketidakadilan menjadi keadilan dan kejujuran. Dan ada berbagai format dari mereka yang menanti-nantikan Mahdi ya. Dalam arti luas ya, agama lain pun juga mempunyai Mahdinya tersendiri. Ada yang kelompok yang hanya mengharap kehebatan Mahdi, kemudian dia memperjuangkan keadilan dan kebenaran sampai akhirnya musnahlah adharma. Yang muncul adalah dharma. Dalam hal ini mereka pasif ya, hanya menanti-nantikan saja tanpa fokus untuk mempersiapkan diri. Nah, ada pula kelompok yang di samping menantikan, mereka juga mencoba untuk mengupgrade pemikirannya, mengupgrade akhlaknya, mengupgrade perjuangannya yang sifatnya memperbaiki ya, yang sudah rusak berusaha untuk diperbaiki. Sehingga kalau Mahdinya muncul tidak kaget lagi, dalam arti kok Mahdi begini, kok Mahdi begitu, nggak harusnya begini dong, nggak harusnya begitu dong. Karena mereka sudah terbiasa dengan pemahaman yang lebih tinggi, bukan sekedar cetak biru yang sudah dianggap selesai, sehingga itu dijadikan alat untuk menilai tanpa ilmu. Jadi kalau ingin berurusan dengan seseorang yang berilmu, apalagi tingkatannya Mahdi, itu harus mengupgrade dulu, memperluas wawasan sehingga bisa nyambung gitu. Ada juga yang ya masih sejalan ya,
niat bercita-cita apabila Mahdi muncul, dia siap menjadi pelayannya, bahu-membahu bersama Mahdi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ini yang paling bagus ya. Jadi mentalitas sudah dipersiapkan untuk menjadi penyokong Mahdi alaihi salam. Dan menurut nubuat, Mahdi akan menjadi kecintaan dari segala macam kalangannya, mulai dari ulama sampai awam, mulai dari tentara hingga pegawai swasta, pegawai negeri, guru, pedagang, anak-anak, dewasa, semua cinta pada Mahdi. Kok bisa begitu? Padahal sejarahnya kan yang namanya figur dari langit itu dibenci atau dicinta dengan setengah hati, dengan tidak serius. Jadi yang menjadi pengikutnya hanya segelintir. Itu dari sejarah itu. Dari masa Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad itu sedikit yang benar-benar menjadi follower, menjadi pengikut. Dari keturunan Nabi, yaitu Ahlul Bait, sama juga. Hanya segelintir, yang serius itu segelintir. Selebihnya ya itu gombal. Ya banyak ini doang ya, banyak cuap-cuap, tapi ketika dihadapkan pada situasi yang prinsipil, belagak meleng gitu ya. Kok bisa Mahdi itu membalikan keadaan? Nah itu kemungkinannya sih umat memang sudah terupgrade dengan pengetahuan, dengan mentalitas yang berbeda dengan mentalitas umat-umat terdahulu, sehingga mereka bisa paham dengan Mahdi. Bisa pula itu nanti skemanya adalah kontrak sosial ya, bahwa follower itu sedikit, selamanya memang sedikit, selebihnya adalah yang berdagang ya. Itu sebuah kemungkinan. Bisa juga Al-Mahdi ini hidup abadi ya. Kalau dilihat dari pengikut Nabi Muhammad, itu kan semua meluruh pada kewibawaan seorang Nabi Muhammad ya. Jadi yang follower serius dan yang setengah serius itu nggak berani macem-macem lah, istilahnya begitu. Jadi stabil itu selama Nabi Muhammad hidup, masyarakat umat Islam itu stabil. Tapi begitu wafat udah dah, itu yang follower yang sejati ya segitu-segitu aja, selebihnya ya tidak stabil lah istilahnya ya. Entah apa keadaan sesungguhnya, tapi tidak stabil, jadi berantem dulu. Begitupun Mahdi, kalau Mahdi datang nanti stabil seperti yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu stabil karena wibawanya itu mampu menenteramkan, menciptakan ketakziman, sehingga nggak ada yang berani reseh. Kayak zaman Soeharto begitu juga ya sepertinya ya. Dengan kehadiran Soeharto itu nggak ada yang berani macam-macam ya. Ya kecuali emang tingkat keberaniannya melebihi kadar yang normal ya. Tapi umumnya pada ini ya, pada takut ya, entah takut entah takzim ya. Ini bukan masalah bela atau anti Soeharto ya. Tapi begitu. Soeharto turun ya udah. Ibaratnya ikatan yang sudah disulam itu tercerai berai.
terberai sehingga acak adut ya. Nah kalau Mahdi ini kemungkinan juga seperti itu. Jadi karena hidup abadi, maka stabilitas pun abadi. Apakah benar-benar abadi atau sekedar mengikuti zaman Nabi Adam yang berusia ribuan tahun ya, wallahu alam. Kita lihat saja. Tapi ditinjau dari segi tanda-tanda udah dekat, tapi walaupun begitu ada juga yang tetap seperti pesimis ya. Umatnya begini kok udah mengharapkan Mahdi tiba. 1000 tahun pun nggak akan muncul-muncul kalau umatnya belum upgrade. Tapi di lain pihak tanda-tandanya sudah jelas banget gitu ya. Nah itu kita lihat aja nanti yang benar yang mana. Yang jelas Mahdi itu siap sedia detik ini pula untuk turun, dan dia itu diyakini oleh sebagian kelompok untuk mengalahkan musuh itu cukup satu orang aja. Seperti Musa ngalahin seluruh bala tentara ya satu orang saja. Dengan bantuan Allah beres. Nabi Muhammad juga pernah ditawarkan oleh Malaikat Jibril, apakah perlu aku tibankan gunung ini kepada si pendurhaka itu? Tapi Nabi bilang kan jangan. Jadi satu orang cukup untuk mengalahkan seluruh musuh. Cuman masa ia sendirian menangnya, harus bersama umat dong. Try this at home.